Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif aksi nyata modul 1.4 bersama saya Karmawati SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SDN 15 Mentubang, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Selamat menyaksikan. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, agar kelas kita menjadi aman dan nyaman untuk kita semua, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Bagaimana, setuju? Di sini Ibu ada pohon keyakinan kelas ya. Nanti kalian akan menempel keyakinan kelas yang telah kita sepakati di pohon keyakinan kelas yang telah kita buat. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, baik, sekarang Ibu akan bagikan kertas ya. Ibu akan bagikan kertas. Kamu isi ya keyakinan kelas kamu. Isi. Nah, nanti kamu isi kertas ini ya. Isi keyakinan kelas apa, nanti kita akan sepakati bersama ya. Begitu. Oke, sekarang silakan ditulis.
Dan Miranda? Yang lain enggak ada sudah dituliskan hari ini? Ditulis saat ini. Hah? Kan kita kan ada kebun, nah itu boleh juga. Menyiram tanaman setiap hari. Jadi misalnya menjaga keamanan. Untuk saat ibu menjelaskan kalian tidak boleh ribut, kan bisa juga. Oke, udah ada yang selesai? Coba angkat tangan yang udah. Angkat tangan yang sudah. Saya. Oke, dengarkan dulu kawannya. Miranda, coba dengarkan teman. Silakan Jaya. Membawa botol minum, setuju? Setuju. Kemarin ibu udah bagikan botol minum, harap dibawa setiap hari ya. Untuk apa botol minum? Untuk diminum. Kalau kita bawa botol minum, kira-kira airnya terjamin tidak? Terjamin. Pastinya kita harus apa? Harus dimasak dulu ya. Bawa air minum setiap hari. Kemudian yang kedua, ya. Membawa tempat makan. Setuju tidak? Setuju. Misalnya kamu, kita kan ada kantin, itu ada jual nasi. Nah, jadi kamu buat tempat makan. Jadi kalau udah habis kan bisa diulang nanti di istirahat kedua, ya. Setuju? Setuju. Setuju. Kemudian yang ketiga, membuang sampah di tempatnya. Setuju banget? Oke. Silakan tender ya. Oke, tepuk tangan buat saya. Ada yang ketiga? Leo, coba Leo. Leo. Menjaga lingkungan sekolah. Supaya apa? Apa yang dijaga? Jaga apa misalnya? Bisa dilengkapi di situ? Supaya bersih. Bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah supaya bersih? Menjaga kebersihan. Bagaimana caranya? Membuang sampah pada tempatnya. Silakan ditempel. Setuju kan membuang sampah pada tempatnya? Oke, lanjut. Coba yang udah. Fiona. Coba dengarkan dulu kawannya saya. Dengarkan dulu. Menjaga kebersihan kelas dan menjaga lingkungan sekolah. Menjaga lingkungan, menjaga kebersihan ya. Berarti sama ya tadi dengan Leo ya. Silakan. Tempel. Tepuk tangan buat Diana. Siapa dia udah ya? Sylvia. Sylvia, ayo. Sebutkan dulu Sylvia. Membersihkan kelas supaya lestari dan nyaman. Membersihkan kelas. Siap membersihkan kelas setiap hari? Siap. Tempel mana? Fiona, Sylvia. Tepuk tangan untuk Sylvia. Siapa lagi? Kevin. Sebutkan Kevin. Membersihkan laci meja, mengerjakan PR, pikir sebanyak bangkit. Nah, membersihkan laci meja. Siap membersihkan laci meja? Siap. Tidak ada sampah di laci meja, siap? Ingat ya, kesepakatan kita. Kemudian mengerjakan PR. Nah, siapa nih yang mengerjakan PR? Ini dari aturan ya, tidak boleh tidak mengerjakan PR ya. Jadi PR harus dikerjakan. Kemudian apa? Piket sesuai jadwal.
uang. Nah, jangan seperti kita kemarin ya. Misalnya besok pikir siapa? Sebelum pulang, kita pikir dulu. Nah, jadi nanti besok harinya, misalnya kita agak kesiangan sedikit kan nggak terlalu kotor kelasnya. Setuju? Setuju tidak? Setuju. Tepuk tangan buat Kevin. Siapa lagi yang udah? Hanya Bu. Ya. Setuju? Setuju tidak? Setuju. Tepuk tangan buat Kevin. Siapa lagi yang udah? Hanya Bu. Tani. Bisa dengan ibu besar ya. Dapat makmur ya Tani. Membuang sampah pada tempatnya biar bersih. Setuju? Jangan buang sampah sembarangan ya. Buang di tempat sampah. Oke, silakan Mister Tani. Oke, tepuk tangan buat Tani. Selanjutnya siapa? Yuda. Siapa? Alif. Ayo coba dulu. Halo. Siapa yang udah? Natalia? Jangan ini bukan Bu. Johan dia. Maju ke depan. Dirasa. Coba dengarkan dulu temannya. Menyiram tanaman. Siap? Kita ada tanaman ya di polybag, di kebun juga. Jadi tolong setiap hari tolong siram tanaman tanpa diperintah oleh guru. Timbulkan kesadaran kita, timbulkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan sekolah kita. Sekolah siapa? Sekolah kita semua. Silakan Ibu Belanda. Di atas kan boleh Belanda. Oke, siapa lagi yang udah? Silakan. Siapa lagi? Rizky, dah Rizky. Selesai. Lanjutkan ke depan. Raihan. Lanjutkan ke depan, Raihan. Harus mendengarkan nasihat guru. Harus mendengarkan nasihat guru. Bisa mendengarkan nasihat ibu? Iya. Yakin? Jadi kalau ibu ngomong tolonglah didengarkan. Apa yang ibu nasihati ke kalian tolong dihargai. Silakan. Oke, sip, mantap. Siapa lagi yuk? Belum. Ini dong, selesai dong. Silakan ke depan besok. Enggak susah kok. Apa yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan ya? Iya, membersihkan kebun supaya hijau dan bersih. Setuju? Setuju. Siap? Siap. Oke, dan kedua. Tepuk tangan buat Najwa. Ayo yang lain. Mari kita berkontribusi untuk kelas kita dan sekolah kita ya. Dah sampai ini. Kau usah malu-malu sampai ini. Gambar, udah bagus lagi di gambar. Ayo, di ke depan hari ini. Ya, Pak? Enggak, kemarin kita nggak tahu info, jadi tahun depan insya Allah ya. Siap-siap kan ya.
Oke. Siramlah tanaman agar tidak layu. Jadi kalau kalian pastikan atau setiap hari kamu udah selesai sarapan, apa ya yang saya lakukan nih? Saya kan hari ini nggak pikir, tapi saya harus menyiram tanaman dulu. Jadi timbulkan kesadaran untuk menyiram tanaman. Oke, tempel kali ini. Tepuk tangan buat hari ini. Natasha, ayo Natasha. Ayo Natasha, jangan malu-malu. Rasa, ayo. Rizky, cepat. Baca Natasha. Menjaga keamanan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Bisa menjaga keamanan? Bagaimana caranya? Tidak berkelahi, jangan bergurau terlalu, nanti ujung-ujungnya berkelahi. Bisa ya? Sepakat? Oke, tempel. Oke, udah yang lain? Udah pergi Imam. Ayo main ke depan. Ini ke depan ya. Sally, bacakan Sally. Membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kelas. Tadi sama dengan temannya ya. Jadi kita harus silakan dan kasih. Sudah? Yang lain? Rizky? Sebutkan saja Rizky apa? Apa nih? Menjaga kebun. Nah, tempel. Sama tadi dengan kawannya ya, jaga kebun, membersihkan. Ini dong, kita mau selesai itu. Nah, silakan ke depan Elsa. Enggak susah kok. Apa yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan ya? Iya, membersihkan kebun supaya hijau dan bersih. Setuju? Setuju. Siap? Siap. Oke, tempel dan dua. Tepuk tangan buat Najwa. Ayo yang lain. Mari kita berkontribusi untuk kelas kita dan sekolah kita ya. Dah sampai ini. Gak usah malu-malu sampai ini. Gambar, udah gambar saya di gambar. Ayo di ke depan hari ini. Ya Pak? Enggak, kemarin kita nggak tahu info, jadi tahun depan insya Allah ya. Siap-siap kan ya. Oke. Siramlah tanaman agar tidak layu. Jadi kalau kalian pastikan atau setiap hari kamu udah selesai sarapan, apa ya yang saya lakukan nih? Saya kan hari ini nggak pikir, tapi saya harus menyiram tanaman dulu. Jadi timbulkan kesadaran untuk menyiram tanaman. Oke, tempel kali ini. Tepuk tangan buat hari ini. Natasha, ayo Natasha. Ayo Natasha, jangan malu-malu. Rasa, ayo. Rizky, cepat. Baca Natasha. Menjaga keamanan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Bisa menjaga keamanan? Bagaimana caranya? Tidak berkelahi, jangan bergurau terlalu, nanti ujung-ujungnya berkelahi. Bisa ya? Sepakat? Oke, tempel.
Oke, udah yang lain? Udah. Udah pergi yang belum? Ayo maju ke depan. Ini ke depan ya. Sally, bacakan Sally. Membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kelas. Nanti sama dengan temannya ya. Jadi kita harus silakan tempel. Sudah? Yang lain? Rizky? Sebutkan saja Rizky apa? Apa nih? Menjaga kebun. Nah, tempel. Sama tadi dengan kawannya ya, jaga kebun, membersihkan kebun. Siapa lagi? Suwarna ya? Muhammad? Ayo Muhammad. Baca Muhammad. Menjaga kelas supaya bersih. Sama ya tadi ya, silakan tempel Muhammad di bawah sini. Oke, sekarang kita akan menjalankan dan melaksanakan keyakinan kelas yang akan kita buat ya. Mana? Ya, silakan mana? Yang lain kalau sama udah ya. Apa semangat? Harus menyimpan sepatu di raknya, betul kata Semangat. Tadi kawannya ada ya menyebutkan menyimpan sepatu di raknya. Jadi sepatu disimpan di tempat sepatu atau di rak sepatu. Betul Semangat. Yang lain ada yang berbeda dari temannya? Apa? Apanya beda sama temannya? Apa? Tempel sama lagi. Kalau sama langsung tempel aja. Ya? Oke, dah. Sekarang Ibu angkat. Kalian menyetujui semua ya? Setuju tak semuanya? Yakin? Jadi, keyakinan kelas ini harus kita laksanakan supaya apa? Supaya kelas menjadi aman dan nyaman. Jadi intinya adalah kekompakan kita sebagai warga kelas atau warga sekolah. Leo, sifat harusnya Leo. Baik, semoga kita bisa melaksanakan apa yang telah kita sepakati hari ini. Ya, setuju semua? Setuju. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zayat, mengajar kelas 4 SDN 15 Kemang. Telah kami membuat benar-benar kelas dengan menjadi aman dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Ramadhani. Saya melakukan keyakinan kelas. Saya merasa aman dan nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Fiona. Saya merasa aman dan nyaman setelah saya melaksanakan keyakinan kelas ini. Terima kasih. Selamat pagi Sylvia. Gimana hari ini belajarnya? Baik. Tadi tanpa sengaja Ibu ada mendengar aduan dari Samania kamu menulis ya. Betul. Membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar ya, Sylvia. Nanti Sylvia, Ya, Bu. tadi apa yang kamu lakukan pada Rizky? Saya memukulnya, Bu. Kenapa? Karena dia tidak mau pikir. Tidak mau pikir. Membuat kesalahan itu adalah sesuatu hal yang wajar ya. Manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu ceritakan. Saya itu lagi piket ya, Bu. Lalu saya tuh suruh Rizky piket, tapi dia tidak mau. Terus? Jadi saya marahin lah, dia tuh ngotorin kelas. Jadi saya pukulin dia pakai punya. Jadi dia nangis. Perbuatan kamu tadi itu benar atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti mungkin kamu tadi melakukannya itu untuk mempertahankan sikap disiplin kamu, betul? Terus, Tapi tidak semua sifat itu harus kita ikuti kemauan kita ya. Kemauan kita itu ada yang baik dan juga mungkin ada yang berdampak negatif seperti itu. Kira-kira sikap kamu tadi udah betul atau tidak? tidak. Seharusnya bagaimana? Jadi orang yang baik. baik. Nah, jadi sikap sebaiknya kamu lakukan seharusnya pada Rizky tadi gimana tadi? Bicarakan pelan-pelan. Kasih arah ke Rizky. Baik, jadi sekarang apa yang harus kamu lakukan? Minta maaf pada Rizky. Jadi Sylvia, jadi kita tuh melakukan sesuatu hal itu harus dengan bijaksana ya. Jadi tidak harus juga pukul kawannya, nggak pikir, tapi kita coba bicarakan dengan baik. Ini silakan kembali ke kelasnya ya. Selamat pagi Raihan. Gimana pelajaran tadi bersama ibu sini? Baik. Saya belajarnya ya. Tadi itu tidak sengaja karena ada dari laporan guru kita pas istirahat katanya Raihan ada berkelahi. Membuat kesalahan adalah hal yang wajar ya, Raihan. Jadi tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Coba Raihan ceritakan. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Kamu tadi yang kita Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan teman-teman semua. Ocung. Hari ini saya akan berbagi praktek baik. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita, Mati kan asram. saya akan Keluar bukan keluar. tentang berbagi praktek baik ya. Kemana bertilang? Berbagi praktek baik dalam budaya positif di sekolah. Namun untuk memperlancar kegiatan kita hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, izinkan saya share ya. Apa sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Oke. Baik, hari ini kita akan berbagi pengalaman dalam aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Dalam penerapan pengalaman budaya positif ini, di sini saya ingin belajar bersama, saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di kelas maupun di sekolah kita tercinta. Konsep utama dari disiplin positif di sini adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ada 7 ya. Yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pasti teman-teman sudah tahu juga ya apa itu profil pelajar Pancasila. Masih ada yang ingat lagunya? Bu Muna? Masih, Kak. Ya, oke. Bu. Lanjut, kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Menjadi sesuatu untuk orang lain untuk menjawab kepatuhan di sini disiplin ini. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki jati diri, sehingga mereka disiplin diri, sehingga mereka itu mengacu nilai-nilai kebajikan, serta memiliki motivasi. Akan suara, bakal mana? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu itu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia.
Apa itu kebutuhan dasar kita? Kebutuhan dasar itu yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Di sini ada 5 ya. Kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi kita itu bertahan hidup seperti kita perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua yakni kasih sayang dan rasa diterima. Dipedulikan, berbagi, diterima, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yakni penguasaan. Apa itu penguasaan? Penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap. Pastinya kita, kalau kita di mana kita berada, pasti kita ingin kita tuh dianggap. Nah, kita juga sebagai guru pastinya ingin menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, memimpin berprestasi, dianggap, didengarkan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Anak itu pastinya pengen bebas. Bukan berarti bebas yang bagaimana, tapi di mana anak itu harus mandiri, memiliki pilihan untuk mencoba hal baru, mengendalikan arah hidup orang. Yang kelima yaitu kesenangan. Anak-anak itu butuh bermain, tertawa, humor, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena mendapat imbalan. Untuk ini merupakan motivasi intrinsik juga. Yang ketiga ini menghargai nilai-nilai kebajikan. Menghargai nilai-nilai kebajikan, diri sendiri murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya yang merupakan motivasi intrinsik. Berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman. Di sini hukuman ini pastinya menyakitkan. Membuat anak tidak nyaman, murid takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, menjadi rendah diri, dan membangkang. Jika kita lihat dari identitas gagal penghargaan, di sini juga tidak efektif. Merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Kemudian kita lihat lagi di konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama yaitu konsekuensi. Penguatan ini jangka pendek kalau pakai konsekuensi. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, dengan menggunakan restitusi, murid itu akan bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Punya kontrol diri, dan murid bersemangat memperbaiki dirinya. Konsep disiplin melalui pendekatan restitusi, ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sebelumnya kita bahas sedikit tentang pengertian restitusi. Menurut Gosson, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun
belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawarkan bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Sekarang kita ambil sebuah kasus. Kita lihat perbedaan di mana kasusnya yakni ada seorang siswa tidak mengerjakan tugas. Di sini kita ambil sebuah yang misalnya kalau kita menggunakan hukuman di sini. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera untuk menghormati bendera 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Sedangkan kita memilih konsekuensinya, satu, tidak memiliki nilai. Kedua, mengerjakan tugas saat istirahat, artinya mengurangi jam istirahat anak tersebut. Yang ketiga, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian jika kita ambil restitusi, di sini guru menanyakan keyakinan kelas terkait tugas. Misalnya, kita menanyakan, apa keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati sebelumnya? Oh ya Bu, saya tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR. Kemudian guru menanyakan ke siswa tentang solusi. Jadi kira-kira apa solusinya jika tidak mengerjakan PR? Nah, kemudian guru menawarkan solusi. Yang keempat, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya orang lain. Jadi di sini guru memberikan pengarahan dan kita memancing anak apa solusinya. Sehingga anak itu bisa paham dan tidak mengulangi kesalahannya. Oke, kita lanjut ke 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Di sini saya mengambil sebuah kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Jadi di sini kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti jika kita berlaku sebagai penghukum, di sini kita bisa menggunakan kalimat misalnya, karena kamu tidak lengkap atributnya, berdiri sendiri di depan barisan. Namun kalau kita menggunakan pembuat rasa bersalah, harus berapa kali ibu bilang, ibu sangat kecewa sama kamu. Kemudian kita sebagai teman, ayolah nak, patuhi aturan sekolah. Buat ibu bangga kali ini. Tidak apa-apa kamu salah. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah dan konsekuensinya. Kemudian jika kita sebagai manajer, kita bisa menggunakan kalimat, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini kita harus memahami dulu apa itu keyakinan kelas, apa itu peraturan kelas. Di sini kalau keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Nah, jadi di sini keyakinan kelas ini dibuat oleh murid dan guru ya, secara bersama-sama dan disetujui. Yang kedua adalah peraturan kelas. Biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Nah, jadi di sini adalah perbedaannya kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama antara guru dan siswa, sementara kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru sendiri ya, tanpa persetujuan siswa. Nah, di sini misalnya kita ambil sebuah contoh, jadi di kelas kita bisa membuat keyakinan kelas.
Dengan berdiskusi tentang perbedaan peraturan dan keyakinan, kemudian kita bisa merumuskan peraturan menjadi keyakinan dan menempelkan keyakinan kelas tersebut di depan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kita harus melihat beberapa, ya. Yang pertama, kita bisa lebih abstrak dari peraturan, lebih abstrak. Jadi tidak tidak terlalu baku, ya. Yang kedua, berupa pertanyaan universal. Kira-kira misalnya apa yang mau kita buat, yang kita sepakati di dalam kelas. Kemudian dalam bentuk kalimat positif, ya. Yang keempat, yakni sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan terlalu panjang membuat kesepakatan kelas, sehingga nantinya akan sulit untuk dipahami siswa. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Yang keenam, yakni semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Jadi kita harus melibatkan semua siswa kita, tidak boleh kita tebang pilih, misalnya anak yang ini tidak apa-apa melanggar, bukan seperti itu, ya. Jadi semua warga kelas atau sekolah yang kita libatkan. Yang baik di sini adalah segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Misalnya kita bisa juga menggunakan, misalnya anak melakukan kesalahan nih. Jadi kita bisa, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi setelah kita menstabilkan identitas, maka kita memvalidasi tindakan yang salah. Bagaimana? Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah kalimat segitiga restitusi yang bisa kita lakukan, ya, untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Baik, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai manajer yang menuntun murid-murid kita sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih pada rekan-rekan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman, kami persilakan. Coba kita buka di kolom chat ini. Ya, silakan. Buka tadi. Saya mohon maaf. Halo, selamat malam Bu Muka. Oh iya Bu. Maaf tadi ada kendala Bu. Ya, enggak apa-apa. Gini Bu, ketika kita menerapkan disiplin positif Bu, apalagi di kelas saya lah, saya pribadi juga, saya kan PLT juga, muridnya juga tidak banyak. Kadang kalau kita menerapkan tuh Bu, misalnya kita udah membuat keyakinan kelas ataupun kesepakatan bersihan gitu Bu. Wah, kadang itu antara satu anak dengan yang lain Bu. 3 anak itu masih iri mengiri. Nah, itu kadang kita sifat anak itu iri mengiri. Baik dalam kadang mengerjakan tugas tentang kebersihan
kita sebagai guru tidak sempurna Bu Karma. Ada kalanya kadang kita kesal, ada juga lah keluar kata-kata yang mungkin bagi kita tuh tidak biasa, tapi mungkin dalam pikiran anak tuh mungkin terekam Bu. Betul. Jadi saya minta tips-tipsnya lah Bu. Bagaimana lah caranya untuk apa namanya ya supaya kita lebih ke anak itu lah, lebih ibaratnya ya pasti sabar, cuman sabarnya tuh yang bagaimana Bu Karma gitu ya Bu Karma. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Muka atas pertanyaannya. Mungkin sebelum saya menjawab ada masukan dari rekan-rekan lain punya masalah yang sama atau pernah mendapatkan solusi dari pertanyaan Bu Muka, boleh berbagi. Oke, baik. Untuk menjawab ya pertanyaan dari Bu Nusayatun, di sini bukan berarti saya mengajari, bukan ya. Saya juga pernah ya mendapatkan pengalaman yang sama dari Bu Nusa. Sebelum saya menerapkan keyakinan kelas, saya juga pernah mendapatkan masalah yang sama seperti ini. Jadi anak-anak itu suka cemburu dengan kawan yang lain. Bu, saya udah piket Bu, yang ini enggak piket Bu, seperti itu kan. Kadang-kadang kita, ya Allah, gimana ya rasanya. Jadi dari pengalaman tadi, berdasarkan pembelajaran juga, alhamdulillah saya mencoba untuk melakukan keyakinan kelas Bu. Jadi kita buat kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas, kita ambil dari pengalaman kita yang udah-udah. Misalnya di dalam kelas ini kan kita punya masalah nih, dari masalah yang tadi itu, yang anak enggak piketnya itu, enggak semua anak yang mau piket misalnya. Jadi kita berkesepakatan di situ, dari permasalahan-permasalahan yang ada di kelas kita buat kesepakatan bersama dengan anak didik kita tanyakan, ya, yakin dengan apa yang sudah kita sepakati? Jadi kalau anak kita buat kesepakatan bersama, insya Allah Bu, akan terjadinya pembelajaran yang menyenangkan. Di mana? Misalnya kita dari kesepakatan ini kan kita buat bersama-sama Bu. Kemarin saya mencoba buat kesepakatan, itu kita menggunakan kertas, ya. Kemudian kita tulis kesepakatan apa yang kita buat, kemudian dari keyakinan-keyakinan kelas tadi kita tempel di dalam kelas. Jadi anak itu selalu ingat. Nah, jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita lakukan tiga restitusi tadi itu Bu. Kita ingatkan lagi seperti itu ya. Jadi kita ingatkan lagi. Kita juga tadi kita kembali lagi ke segitiga restitusi. Kita tanya, ya kita sebagai manusia, ibu juga sebagai manusia pasti melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita ingatkan lagi, kita kan udah punya kesepakatan kelas, masih ingat enggak kesepakatan kelas kita seperti apa? Seperti itu Bu. Karena tidak mustahil ya, walaupun kita udah melaksanakan, pasti tetap ada saja beberapa anak yang melanggar keyakinan. Begitu tidak mustahil ya. Tapi berkat dari keyakinan kelas yang udah dibuat bersama, alhamdulillah ada peningkatan seperti itu. Ya Bu Muka ya. Mungkin bagaimana Bu Muka? Gini Bu, ya nanti dicoba kita terapkan. Ya, biasanya kesepakatan kelas itu udah ditempel kan Bu. Iya betul. Cuman kadang itu tuh ada anak kelas 1 masuk, kadang disobek, kadang pokoknya macam-macam lah. Ya, bisa Terus gini Bu, gimana ya, kalau kita biasanya kan memberi
dengan halus, dengan cara halus. Tapi kadang anak tuh kayak masih di kita tuh kayak disepelekan gitu, Bu. Dan kita udah memberi nasihat baik, misalnya nggak mengerjakan PR, kita pun udah memberi tahu yang baik gitu, Bah. Tapi kayaknya tuh anak itu tuh kayak alah Bu gitu. Maksudnya kayak disepelekan gitu omongan kita, padahal kita tuh memberitahunya secara bagus, secara halus, bahasanya itu kita tata. Iya. Tapi ada salah satu guru ataupun pasti ada lah ya. Dia tuh dengan cara ibaratnya keras, pokoknya dari nada keras, anu keras. Dia tuh kayak apa namanya takut, tapi dilakukan. Jadi apakah saya harus seperti itu juga gitu, Bu? Kadang itu gitu saya tuh. Kalau dengan misalnya Kak, dengan cara saya halus seperti ini kok masih anak tuh kayak gimana? Kalau ibu itu dengan cara itu pasti takut. Nengok nengok wajahnya aja udah berarti dah. Pokoknya itu kalau bisa dikerjakan gitu, Pak. Kalau dengan saya kan tipenya kan ya keras, enggak keras gitu, cuman kayak disepelekan, Bu. Gimana lah Bu, tipsnya, Bu? Iya. Karena Bu Moka tuh orangnya lembut, Bah. Boleh Bu Siti, gimana Bu Siti punya pengalaman seperti itu Kak, Bu Siti? Boleh berbagi Bu Siti Jubaida? Gimana lah, Bu? Karena Tipsnya. gini, Mau gak abu ada agak gimana? Kita ah, sharing ya. ada saatnya lembut, ada saatnya garang, tapi garangnya bukan garang gimana ya, garangnya garang tegas gitu. Hmm. Ngelihat keadaan lah. Nggak adanya Bu Siti. Tapi emang dari berapa persen tuh saya bisa dikatakan tuh anak tuh kurang gimana ya? Yalah nanti dicoba lah Bu. Ya. Ya, Asik. mungkin di sini Bu Muka kita juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita juga coba menerapkan 5 posisi kontrol tadi Bu Muka. Terkadang ada anak yang bisa kita menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, ada juga anak bisa kita juga membuat rasa bersalah, kemudian bisa juga kita buat anak sebagai teman, pemantau, atau bahkan sebagai manajer. Jadi kita yang pertama adalah kita harus tahu dulu karakter anak. Anaknya. Kalau kita tahu karakter anak, insya Allah kita tahu lah ya. Pasti apalagi murid kita kan dari awal itu pastinya udah melakukan pemantauan karakter anak kita tuh satu tuh pasti beda-beda ya kan Bu. Ada yang dia tidak mau dikasari, ada yang anak tuh dia tuh mau dilemah lembutkan seperti itu. Jadi intinya di dalam sekolah itu buatlah anak tuh merasa nyaman, merasa aman. Insya Allah akan terjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan. Itu adalah tujuan dari pendidikan kita seperti itu Bu Muka. Iya Bu, makasih Bu. Biasanya suara keras pun Bu, kita misalnya kita pembelajaran ya, suara kita kan biasanya menggelegar gitu ya. Misalnya ada anak yang kurang paham, dan saya kasih tahu begini, menangis Bu. Loh, bukan saya apa-apa kan yang menangis ah. Ya betul sekali Bu Muka. Jadi tinggal kita itulah ya Bu, sesuaikanlah dengan tadi karakter anak. Terima kasih Bu Muka atas partisipasinya, berbagi pengalaman. Ada yang lain Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman atau pertanyaan, kami persilakan. Pak Yohanes nih, kemana suaranya? Bu Jumi? Mungkin karena tidak ada pertanyaan, baiklah teman-teman, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas partisipasi teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan juga berbagi pengalaman dalam penerapan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makan mabuk sama ikan nenek.